Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Tariq At-Tamimi Ahlan bika. di kantor Az-Zikri, insyaallah. Baik pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di program Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Insyaallah ada sekitar 4 pertanyaan dari donatur yang sampai masuk di call center kami, yang insya Allah akan langsung dijawab oleh beliau Ustadz Tariq At-Tamimi. Beliau adalah mudir di SMP Mahat Aisyah binti Abu Bakar. Baik Ustadz, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan Ustadz nih. Tafadhal. Yang pertama yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apakah hadis-hadis dan riwayat mengatakan bahwa sekelompok orang akan masuk surga tanpa perhitungan? Atau maksudnya tanpa hisab ini Ustaz ya. Dan api neraka haram bagi mereka. Apakah sahih? Jika demikian, amalan-amalan apa yang menyebabkan seseorang masuk surga tanpa perhitungan dan neraka haram baginya? Jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, memang warid ada banyak riwayat bahkan dengan berbagai redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang segolongan dari umatnya yang bakal masuk surga tanpa hisab ataupun azab sebelumnya, baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan, kemudian At-Tirmidzi dan lain-lain. Jadi kalau tidak dikatakan mutawatir, riwayat tersebut adalah hampir mutawatir. Di mana redaksinya salah satunya saya bacakan di sini, yadkhulul jannata min ummati sab'una alf bighairi hisab. Bakal masuk nantinya surga dari umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Siapa mereka wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Maka Rasul menjawab, humul ladina, yang pertama, la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, di masyarakat kita saat ini marak tentunya yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah, bahkan dengan diklat-diklatnya dan sebagainya. Ini adalah perkara yang jaiz, sebenarnya bagian dari agama kita. Akan tetapi afdoliyahnya, yang lebih utamanya, kita tidak meminta untuk diruqyah. Mandiri, secara mandiri maknanya. Ruqyah yang paling ampuh adalah ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Siapapun yang meruqyah kita, ya, itu tentunya kita pergi kepadanya atau menghubunginya, mendatanginya, kemudian kita jatuh ke dalam, ya, belas kasih atau meminta. Maka ini yang ditutup jalannya oleh syariat. Makanya termasuk, artinya orang yang masuk surga 70.000 ini adalah orang-orang pilihan yang istimewa. Maka dari itu saya katakan bahwasanya ruqyah itu memang hukumnya adalah jaiz. Meminta ruqyah jaiz, boleh, akan tetapi orang yang melakukannya meninggalkan keutamaan. Yang utamanya kita meruqyah diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, wala yatatayyarun, orang yang tidak tatayyur, yaitu pesimis ataupun menebak-nebak, misalnya berkaitan dengan apa yang dilihat ataupun yang didengar tentang hari, tentang bulan, ya, itu bagian dari tatayyur. Misalnya saya, dan ini sesuatu yang diharamkan, ini bagian dari syirik, melihat atau mendengar burung gagak. Wah, ada yang mau mati ini, ya kan?
akan ada kematian. Melihat burung hantu demikian pula, dan lain-lain. Hari misalnya saya tidak bisa menagih pada hari Rabu, biasanya tidak dapat. Saya tidak mau berdagang, biasanya rugi hari ini, hari itu. Atau bulan-bulan tertentu, saya tidak mau menikah pada bulan ini atau bulan itu. Takut sial nih. Itu bagian dari Oh, tatayur. iya. Jadi orang yang 70.000 yang masuk surga ini bersih dari hal-hal yang demikian. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun. Ini juga. Dan orang yang tidak memakai metode sundut api. Al-kai, Kai. ya, atau sundut api ini adalah bagian dari pengobatan lama, ya, di mana hukum asalnya jaiz, ya, hukum asalnya jaiz karena bagian dari pengobatan. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab sendiri, akhirud dawa al-kai, alternatif obat terakhir yang namanya kai itu. Kalau tidak ada lagi, belum ditemukan atau ini, ya biasanya kemudian ya itu sebagai pilihan terakhir. Oh iya. Meskipun sekali lagi ini Boleh. jaiz. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri yang keempat dari orang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka tawakalnya tinggi kepada Allah. Tawakalnya itu mantap, ya. Tidak ada was-was menghampiri, ya. Dengan berbagai tentunya faktor, ya. Tentunya hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berkenaan dengan rezekinya, masa depannya, dan lain-lain. Itulah, ya, ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis tersebut tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak minta ruqyah, tidak bertatayur, tidak memakai sundut api dalam pengobatannya, dan juga tawakalnya yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, Masyaallah. Jadi intinya ada 4 Ustaz ya. Amalan yang bisa menyebabkan kita, mengantarkan kita supaya masuk surga tanpa hisab. Nah. Yang pertama yaitu kita tidak boleh meminta ruqyah. nah, Yang kedua enggak tatayur, atau tatayur itu burung Ustaz ya. ya. Iya. Tidak harus burung. Dari burung ya. Tidak harus Semuanya, kepada burung. Hari tadi saya Oh, iya, contohkan, iya. kemudian Iya. bulan juga. Iya. Artinya pesimis atau menganggap sial sesuatu, Oh, iya. barang apapun. Iya. Ya. Tetapi biasanya umumnya memang larinya ke negatif. Ya, itu tadi. Nah, Yang ketiga kayak ya. ya. Besi panas. Yang keempat ini yang menjadi puncaknya Ustaz, tawakal intinya ya. Yang empat-empatnya itu intinya ketawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Nah, tawakal. Ya. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum belajar di universitas yang ikhtilat, yang bercampur? Mengingat di tempat kami tidak ada kampus kecuali yang seperti ini. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallah khair. Ya. Bismillah. Berkenaan dengan kuliah ataupun sekolah, ya. Saat ini alhamdulillah banyak dari kaum muslimin, baik juga dari kalangan akademik ataupun yang lainnya, yang berinisiatif atau memberikan tawaran, ya, tidak seperti 20 tahun yang lalu atau sebelumnya lagi, ya. Maka yang perlu diketahui, yang pertama berkenaan dengan wanita, ya. Waqarna fi buyutikun, ini sebenarnya yang menjadi landasan bahwasanya wanita pada dasarnya tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang darurat, hal-hal yang wajib, hal-hal yang pokok baginya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taklim itu tadi. Kalau ada alternatif, tentunya memilih yang tidak ikhtilat. Itu pada dasar atau asalnya. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui atau ditanyakan
tujuan daripada kuliah itu tadi. Kalau untuk cari kerja, apakah tidak ada dari waliul amr atau mahramnya yang mencukupi dia sehingga dia harus bekerja? Nah, itu dipertanyakan. Wanita karir, Wanita, ya. Iya. Ditanyakan kalau hanya untuk hal-hal tambahan ataupun kemewahan, tentunya tidak disarankan. Nah, beda juga ketika misalnya tujuan kuliahnya itu untuk ya membantu saudara-saudaranya muslimah lainnya, misalnya tentang kelahiran, ya hal-hal yang berkenaan dengan wanita, tentunya yang lebih utama wanita untuk wanita, ya itu lain lagi. Kemudian tidak ada pilihan, ya untuk kuliah seperti itu kecuali di tempat yang ikhtilat. Maka di situ itu pun ya sifatnya kemudian menjadi darurat. Baik, darurat juga ditakar. Tuqaddar biqadriha. Ad-darurat tubihul mahdhurat wa tuqaddar biqadriha. Ya harus ditimbang juga. Misalnya ya datang ke kuliah untuk betul-betul kuliah. Setelah itu langsung misalnya kembali ke tempat asrama atau ke rumahnya untuk menghindari ikhtilat itu tadi. Sebab apa? Yang namanya ikhtilat ini adalah sesuatu ya yang berbahaya. Bagaimana tidak bahaya kalau kemudian ikhtilatnya dalam ukuran 4 tahun. Masya Allah. S1 S1 5 tahun kalau molor. Ya. Sedangkan ya di samping kanan kirinya misalnya lawan jenisnya. Maka dalam memilih tempat duduk pun juga harus sedemikian mungkin ya duduk sama-sama dengan jenisnya, yaitu sama-sama putrinya. Saya bacakan di sini fatwa dari Islam Web yang saya kopikan di sini. Falhasil, kata penanggung jawab website ini, anna ad-dirasa fil jami'ah al-mukhtalitah syarrun kabir wa khatarun azim wa la tajuzu illa fi halatil idtirar awil haja asyadidah. Bahwasanya kesimpulannya belajar di perkuliahan yang ikhtilat bercampur adalah suatu keburukan yang besar dan bahaya yang sangat fatal. Tidak boleh ya menerjangnya kecuali terpaksa atau hajat yang sangat mendesak. Wa man tahaqqaqat syurutu jawaz hadhihi ad-dirasa fa 'alayhi bit-tahaffuz wal-i'tizal wa ghaddil basar wa hifdzil farj wa 'adamil qurb minan nisa qadra al-mustata' aw rijal bil 'aks ya. Barang siapa yang hendak menempuh karena hajatnya tidak ada yang bisa menghidupi dan lain-lain misalnya, maka hendaklah dia tetap memperhatikan atau menjaga adab-adab Islami. Bagi yang wanita, hendaklah ya memakai baju yang sesuai dengan syar'i, kemudian menghindari yang namanya ngobrol yang tidak diperlukan, yang menjaga pandangannya, menjaga kehormatan atau kemaluannya. Nah, semaksimal mungkin. Begitu pula yang laki-laki, tidak, karena perintahnya untuk ghaddul basar itu untuk dua-duanya. Ya, laki-laki pun ketika kuliah di tempat yang bercampur seperti itu, hendaklah dia menyari shaf laki-laki, ya, menghindari percampuran secara langsung dengan wanita. Kemudian sekedar hajatnya, ya, setelah selesai yang diwajibkan atau ditugaskan kepadanya, maka hendaklah dia tinggalkan tempat ikhtilat tersebut. Bukan berlama-lama seperti ya mereka yang tidak menjaga agamanya atau kurang pengetahuan tentang agamanya. Wallahu a'lam. Masyaallah, tabarakallah. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Lina. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang sedekah subuh, Ustaz. Yeah. Sedekah subuh. Apakah sedekahnya harus diberikan pada waktu subuh tersebut? Iya. Yeah.
Yang namanya sedekah, bismillah, ya. Yang namanya sedekah ini tentunya terbuka waktunya, tempatnya, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Barangkali ibu ini ya atau si penanya ya pernah mendengar hadis yang berbunyi ya, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, Al-Bukhari dan Muslim, di mana Abu Hurairah meriwayatkan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan, ya, yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah berlalu satu hari, ya, kecuali di awalnya, yaitu di pagi harinya, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Kemudian yang satu mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat baik, dan yang satunya mendoakan keburukan bagi orang yang tidak berbuat baik. Yang pertama mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti bagi mereka yang berinfak, yang menafkahi keluarganya, yang berbagi kepada sesama muslim dan yang lainnya. Itu maksudnya. Kasih ganti ya Allah. Kemudian yang kedua, malaikat yang satunya sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah, ya, bagi orang yang menahan atau enggan bersedekah, menahan hartanya, kerusakan. Bayangkan, kerusakan pada hartanya, bisa pada dirinya, ya, dicabut kesehatannya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi maksud hadis ini berlaku sepanjang hari, tidak harus di waktu subuh itu kita mengeluarkan bisa sedekahnya. Sore malam tetap tercatat, ya, tetap tercatat. Di mana tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat hambanya. Boleh jadi apa yang kita tuju, misalnya yang mau kita berikan kepada orang, ya, tidak bisa pagi-pagi. Orangnya belum ada, orangnya belum hadir misalnya di tempat tertentu yang kita ketahui dia membutuhkannya. Nah, tadi sedekah di sini bukan cuma memberikan uang atau lain sebagainya, Ustaz, ya, tapi juga termasuk nafkah kepada keluarganya, Ustaz, ya. Nah, semua bentuk sedekah. Nah, Masya Allah. Kemudian Ustaz, yang terakhir dari hamba Allah, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah tanah hibah boleh diakui sebagai tanah hasil jual beli? Jadi kasusnya seperti ini, saya hendak diberi tanah hibah oleh paman saya, istri dan anak-anak beliau sudah setuju. Tapi untuk menghindari rasa iri dalam keluarga besar saya disuruh mengaku kalau tanah itu saya beli. Jadi tanah hibah, tapi disuruh untuk yang menghibahkannya mengakui bahwasan ini saya beli, gitu. Untuk menghindari rasa iri dalam keluarga. Karena kondisi ekonomi saya qadarullah kekurangan, jadi saya disuruh mengaku uang itu dikasih mertua. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari rasa iri sepupu yang lain, karena dari puluhan keponakan hanya saya yang dihibahi tanah. Apakah kebohongan ini termasuk yang dibolehkan? Jika termasuk kebohongan yang tidak dibolehkan, langkah apa yang mesti kami tempuh agar proses hibah ini tidak menimbulkan masalah? Atas jawaban yang diberikan saya ucapkan jazakallahu khair. Baik, bismillah. Berkenaan dengan hibah, tentunya orang yang memiliki harta tersebut bebas menghibahkan hartanya kepada siapa saja. Ya. Yang perlu diperhatikan oleh si penanya ini, atau yang ingin saya ketahui, tidak disebutkan di situ apakah anak yang bersangkutan, anaknya pamannya itu apakah sudah mencukupi anaknya sendiri. Nah, itu pertanyaan penting, ya, karena tentunya anaknya lebih utama untuk dipenuhi daripada keponakannya. Yang menjadi kewajibannya langsung adalah anaknya, ya. Kemudian setelah itu, kalau memang pamannya itu mencukupi anaknya sendiri, kemudian memang masih berlebih mau menghadiahkan kepada keponakannya, maka itu sah-sah saja, ya, boleh-boleh saja. Kemudian adapun kecemburuan
yang dikhawatirkan dari pihak keluarga ataupun ya hal-hal yang negatif lainnya, maka itu bisa saja dihindari, tanpa dusta, Tidak perlu untuk mengakui. tidak ya, perlu. Saya beli. Ya, kalau memang mau mengaku saya telah membelinya, misalnya si penanya mengeluarkan uang 100.000 misalnya sebagai syarat bahwasanya dia tidak berdusta. Ya. Saya telah membelinya tanpa menyebutkan kalau 100.000, mustahil tanah harganya 100.000 ya. Tapi sebagai syarat saja bahwasanya dia sudah keluar duit atau sudah membelinya meskipun bukan dengan harganya. Itu maksud saya. Dengan demikian dia terlepas dari dusta. Iya. Karena dusta sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat ya, dari Ummu Kalthum bintu Uqbah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi, lam asma' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in min al-kadhib illa fi thalath. Nabi tidak pernah memberikan ya keringanan atau dispensasi dalam berdusta kecuali dalam 3 perkara. Al-islah bainan nas, yaitu untuk mendamaikan antara 2 orang yang bertikai atau di antara 2 kelompok yang bertikai. Boleh. Misalnya si fulan kirim salam padahal tidak kirim salam, untuk apa? Rukun, Ta'lif al-qulub ya. Kemudian dalam harb atau peperangan, selama juga tidak ada pengkhianatan di situ. Maksudnya, misalnya kita seolah-olah pergi ke timur padahal kita ingin ke barat. Sebagaimana ketika Nabi hijrah, ya, tidak langsung mengambil arah ke Madinah, tapi beliau ya, belok atau mengambil jalan yang lain untuk menipu atau mengelabui musuhnya. Ini bagian dari harb, maka itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu pembicaraan antara suami istri, itu juga dibolehkan dalam tentunya hal-hal yang menyenangkan atau yang mengundang maslahat, tapi tidak kemudian menghilangkan hak salah satunya, tidak menghilangkan hak salah satunya atau ya menjatuhkan dan lain-lain. Misalnya dalam hal bercanda, ya, gombal-gombalan misalnya, itu adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, dibolehkan. Nah, adapun yang selain itu tentunya karena yang namanya dusta itu adalah bagian dari sifat mazmumah, sifat yang buruk, tercela. Ya, makanya syariat mengharamkannya karena apa? Sekali lagi mengundang kepada innal kadhiba yahdi ilal fujur, ya, pada keburukan, ya. Sedangkan keburukan tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Jadi solusinya seperti yang disebutkan tadi, ya, salah satunya ya, dengan mengeluarkan ya, uang atau harta yang tidak seberapa, yang semampunya si ponakan tadi, agar bernama ya jual beli, tidak dusta meskipun bukan harganya. Wallahu a'lam. Baik, semoga urusan dari si penanya ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan saja. Semoga kelar semua dan tidak ada rasa iri di antara keluarga besar beliau. Nah. Baik, alhamdulillah pemirsa, sudah dijawab oleh Ustadz Tariq At-Tamimi 4 pertanyaan dari donatur kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Sekali lagi kami ucapkan atas jawaban yang telah Ustadz sebutkan semuanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.